Udah kelihatan kan, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman kelompok L13. Kami akan presentasi tentang progres progres akhir dari tugas besar kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Pertama ada Mariam Tabita Pustrato dengan NIM 166220003. Kemudian ada saya sendiri, Fadilanto Nur Ataya Ramadana dengan NIM 166222088. Kemudian ada Aliyah Nasmi dengan NIM 166229093. Kemudian ada Samanaya Davina dengan NIM 166222003. Dan yang terakhir ada Aji Prayogo dengan NIM 1662238. Oke, next. Sebelumnya, alasan kami memilih drive-thru sebagai program tugas besar kami, karena drive-thru ini pada saat pandemi sangat membantu, terutama dalam hal pemesanan makanan. Di mana pada saat itu kegiatan masyarakat sangat dibatasi dan dilarang untuk dine-in ataupun makan secara langsung dan di restoran. Sejarah drive-thru. Pada tahun 1947, layanan drive-thru pertama kali diperkenalkan oleh restoran Red Giant Hamburg di rute 66 di Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Pada 1948, In-N-Out pertama kali membuka gerai pertamanya di Baldwin Park dengan layanan drive-thru. Pada 1975, McDonald's membuka layanan drive-thru pertama di Sierra Vista, Arizona, Amerika Serikat. Next. Tujuan dari drive-thru untuk upaya efisiensi manajemen workflow, terutama pada bagian pemesanan makanan ataupun minuman. Next. Kemudian berikutnya ada dekomposisi persoalan. Untuk drive-thru dibagi menjadi pertama antrean, kemudian ada pilihan menu, pemesanan, pembayaran, dan pengambilan. Untuk pilihan menu itu dibagi ada menu makanan dan minuman, pemesanan juga ada makanan dan minuman. Untuk pembayaran ada melalui kartu kredit, cash, scan QRIS, ataupun kartu debit. Kemudian untuk pengambilannya juga dibagi dapat dilakukan secara mengambil langsung atau menunggu dan akan diantar ke mobil. Boleh di next. Oke, kemudian di progres kedua ini kita membuat voucher bagian pemesanan makanan. Pertama, program akan dimulai dan kemudian print warteg gokil. Kemudian pelanggan dapat menginput nama atas nama orderannya. Kemudian program akan print selamat datang pembeli yang tadi diinput namanya di warteg gokil. Kemudian di deklarasi fungsi def makanan yang terdiri dari variabel total makanan, porsi, dan makan. Kemudian program akan print menu makanan yang ada. Pada progres 2 ini ada nasi uduk, nasi campur, dan nasi pecel. Kemudian pelanggan dapat menginput nomor dari menu yang tadi sudah ada dan banyaknya porsi yang akan dipesan. Kemudian program akan cek apabila nomor yang diinput adalah nomor 1, maka program akan dijalankan total makanan sama dengan porsi dikali 4.000 atau harga dari menu yang dipesan tadi. Kemudian program akan print porsinya nasi uduk sama dengan harganya dikali total makanan. Kemudian dideklarasikan makan sama dengan nasi uduk. Apabila nomor yang diinput tadi bukan 1, maka akan dijalankan program selanjutnya, yaitu dicek apabila nomornya 2. Apabila nomor input 2, maka program seperti yang sebelumnya akan dijalankan. Apabila tidak, dicek lagi apabila nomornya 3. Kemudian jika iya, bakal dijalankan lagi program seperti sebelumnya. Namun jika tidak, akan di-print pilihan tidak dari daftar menu. Silakan pilih kembali. Kemudian dideklarasikan lagi fungsi makanan. Dan outputnya adalah print total harga makanan yang harus dibayar adalah total makanan. Dan program selesai. Lalu ada flowchart untuk pemesanan minuman. Di awal akan dideklarasikan variabel minuman yaitu dengan def minuman, total minuman, gelas, dan minum.
Kemudian program akan print menu minuman yang ada berupa es teh, teh hangat, dan es jeruk beserta harga-harganya. Kemudian akan dilakukan input, nomor, dan gelas. Jika pilihan nomor menu yang pertama, maka program akan muncul total minuman dengan jumlah gelas dikalikan harganya yaitu 3.000. Kemudian program akan print gelas es teh sama dengan harga itu total minuman. Lalu hal tersebut untuk minuman es teh. Jika tidak, maka akan dapat dilanjutkan ke pilihan jika nomor 2, maka program akan melakukan hal yang sama dengan program sebelumnya jika iya. Kemudian jika tidak lagi, maka akan pindah ke nomor 3, di mana jika iya berarti program akan melakukan hal yang sama. Lalu jika tidak, maka program akan print pilihan tidak ada di daftar menu, silakan pilih kembali. Lalu akan dideklarasikan kembali minuman dengan kemudian program akan melakukan output print total harga makanan yang harus dibayar adalah seharga total minuman. Program selesai. Boleh next. Selanjutnya adalah flowchart bagian struk beli. Pertama, akan di-print struk beli, lalu sistem akan membaca waktu saat pemesanan dilakukan, lalu akan di-print hari, bulan, dan tahun. Di-print juga jam, menit, dan detiknya. Lalu akan di-print nama pembeli, lalu jenis makanan dan total harga makanan, lalu jenis minum print, tagihan, total semuanya, lalu di print yang akan dibayar oleh pembeli, lalu akan di print kembaliannya. Next. Untuk simulasi akan di skip karena di akhir akan ada demo hasil akhir. Lalu lesson learn yang kami dapatkan, pertama mengetahui cara membuat source code drive-thru sederhana dengan merincikan pilihan menu, harga, dan struk pembelian di akhir, lalu mengetahui cara menjabarkan dekomposisi dari suatu proses kegiatan dalam tugas ini yaitu drive-thru, lalu mengetahui cara membuat flowchart dari suatu source code, lalu mengetahui sejarah munculnya drive-thru, mengetahui cara menempatkan penggunaan fungsi dalam source code Python, dan mengetahui tahapan berjalannya pesanan drive-thru. Kemudian kesimpulan dari progres 2 adalah dengan adanya tugas besar ini, kami jadi lebih mengerti tentang apa itu drive-thru dan bagaimana cara kerjanya. Kami juga mempelajari coding bagaimana drive-thru bekerja dan mengetahui beberapa kesalahan saat pembuatan coding. Selain itu, kami juga lebih mengerti tentang berbagai kamus yang ada pada Python dan mengerti penerapan kamus tersebut dalam program kami. Kemudian ada pembagian tugas untuk Mariam. Tugasnya adalah membuat dekomposisi serta membuat flowchart. Untuk saya sendiri, membuat source code dan membuat laporan 1, 2, serta progres yang ketiga. Kemudian kalian Hansmi, membuat PPT progres 1, progres 2, progres 3, membuat flowchart dan membuat latar belakang laporan 1. Kemudian Samurai Davina, tugasnya membuat sejarah drive-thru, membuat PPT progres 1, membuat daftar referensi, dan membuat flowchart. Serta Haji Prayogo, tugasnya membuat source code dan mencari ide seputar program drive-thru kami. Pada progres 3, kelompok kami melakukan beberapa improvement. Yang pertama, ada tambahan pilihan menu. Yang kedua, dapat memesan minuman tanpa memesan makanan terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat memesan lebih dari satu jenis makanan maupun minuman. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan ada eh, demo dari program kami.
Sudah kelihatan, saudara-saudara? Udah. Baik, berikut ini adalah hasil coding dari progres 3 kami. Bisa lihat. Nanti kalau misal kurang jelas, bisa di pause saja ya videonya. Kalau dijelasin kelamaan. Ya, sekian, terima kasih. Ini hasil dari progres kami, penambahan menu di bagian makanan. Kemudian ada pilih nol untuk tidak pesan makanan. Dan ini beserta total makanan dan harga-harganya. Dan untuk perubahan yang tadi itu bagian blok ini. Kemudian di bagian minuman juga ditambahkan 3 menu dan pilihan untuk tidak memesan minuman. Sama seperti tadi, juga ditambahkan blok untuk perulangan. Ini sisanya masih sama kayak Progres 2. Ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita sikat ke mari kita run. Nama kasir misal siapa nih? Reza ya. Reza. Atas namanya apa? Joy. Oke. Yes. Sekian pilihan. Kita, kita misal pesan nasi ayam goreng. Jadi kita masukkan pilihan 5. Dan masukkan jumlah porsi yang kita inginkan. Dua. Kemudian akan muncul eh, pertanyaan apakah Anda akan memesan lagi. Ketik 0 untuk tidak, ketik 1 untuk ya. Karena kita akan memesan lagi, maka kita ketik 1. Kita akan kembali ke menu makanan. Kemudian setelah pesan nasi goreng, ayam goreng, kita akan pesan nasi uduk. Ya. Pilihan 1, jumlah porsi yang kita inginkan 2, keluar. Jika kita sudah juga akan memesan lagi, kita ketik 0. Maka akan langsung ke menu minuman. Menu minumannya kita pesan teh, teh saja, pilihan 1, sebanyak jumlah gelas 3. Ya, karena kita akan memesan lagi, maka seperti tadi kita ketik 1. Kita akan memesan jeruk sebanyak 3 gelas. Udah, apakah ini lagi? Kita ketik 0, tidak. Kemudian ini adalah total yang harus dibayarkan. Ya, sekian. Uang tunai, kita mau input 100.000. Nah, ini udah keluar struk belinya. Nama kasirnya yang tadi yang melayani namanya Reza. Kemudian ini untuk tanggal hari ini, 2 November 2022, jam 20.54 lebih 57 detik. Nama pembelinya Joy. Tagihannya sebesar sekian, dibayar Rp100.000, kemudian 33.500. Ya, mungkin segitu dulu untuk video demo dari coding program kami. Nanti kalau mau tanya, katanya Pak Sony, komen di YouTube kan. Ya, ya udah gitu aja. Sekian, terima kasih.